Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan masih ada sampai di hari ini. Kita sudah memasuki akhir-akhir dari doa puasa 10 hari yang telah dilaksanakan semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita rindukan Tuhan untuk bekerja, Tuhan untuk berbicara, menuntun setiap kita. Bahwa hari inilah waktunya. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kita hatinya, matanya, tangannya, kakinya, untuk kita sama-sama bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kami perlu hati-Mu Tuhan. Benar Tuhan apa yang dikatakan oleh lagu ini Tuhan. Jika tidak ada hati Tuhan, jika Tuhan tidak membagi hati-Mu untuk setiap kami, rasanya berat Tuhan ketika kami harus melayani yang lain. Yang kami perlukan adalah tolong basuh setiap kami, tolong baharui hati setiap kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat melayani Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan kami adalah Tuhan, ketika kami melayani-Mu Bapa, ada jiwa-jiwa yang terberkati, dan terlebih adalah hati Tuhan disenangkan. Kami apalagi yang sudah mendapatkan bagian untuk melayani-Mu dimanapun kami berada, kami perlu hati Tuhan, kami perlu visi Tuhan, kami perlu kehadiran Tuhan. Agar apa yang kami lakukan Tuhan, bukan hanya untuk sebagai pemenuhan jadwal semata, bukan hanya untuk apalagi dipandang orang Tuhan, ampuni kami. Kami perlu hati Tuhan, kami perlu disegarkan Bapa. Ampuni kami bila kami Tuhan memiliki agenda kami masing-masing dan kepentingan kami ada diselipkan. Di situ Tuhan kami minta ampun. Kami perlu Tuhan, segarkan hati kami Tuhan. Baharui hati kami. Kami perlu Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan spesifik berbicara kepada setiap kami. Hadirlah, kuatkan dan ingatkan kami Tuhan. Seperti janji Tuhan, Tuhan akan mengganti hati kami dengan hati yang baru. Dan itu yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam renungan kita sehari-hari ini dengan judul Great Commission, It's the Time, atau Amanat Agung, sekaranglah waktunya. Kita akan buka ayat pembahasan kita di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah salah satu ayat favorit yang seringkali dibahas bila tema firman Tuhannya itu tentang penginjilan atau tentang refresh pelayan, khususnya untuk setiap kita yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan. Kita perlu diteguhkan, kita perlu dikuatkan untuk tetap bisa menjalankan visi daripada Tuhan. Namun bila kita akan menelaah lebih dalam atau kita mau menafsir firman Tuhan, kita tidak bisa melepaskan dari sejarah yang ada. Jadi sebetulnya kita akan lihat lebih dalam, ini sebenarnya pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga itu disampaikan untuk siapa. Nah, kita lihat di ayat 16-nya Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan kepada, dituliskan di situ, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi sebetulnya pesan ini disampaikan secara spesifik kepada para murid. Nah, di ayat 17 Alkitab juga menuliskan dengan sangat jujur, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itu di antara 11 murid yang mendapat pesan, ternyata di antara mereka juga ada yang ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tidak sepenuhnya percaya. Namun, mengapa pesan ini tetap harus disampaikan? Agar kekristenan dan penginjilan dapat tersebar ke seluruh bumi. Nah, pesan ini atau amanat agung ini bukan sebuah tugas yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dibaptis
baptis agar percaya kepada Kristus itu bukan tugas yang bisa dikerjakan sehari jadi, tapi seumur hidup. Kita sama-sama mendengar kisah bahwa para murid Kristus ini mati dengan cara martir atau dengan cara yang kejam. Ada yang dengan cara disalibkan, tapi salibnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang dirajam, ada yang dibakar. Tapi kebaikan Tuhan, tugas yang tidak mudah ini dibungkus dengan satu janji yang ditulis di ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mungkin kita akhirnya bertanya, kok kalau Tuhan menyertai setiap murid-muridnya, kok mereka harus yang ngalamin hal-hal yang kejam seperti itu gitu di akhir hidupnya? Toh kan mereka melayani, kok hidupnya susah ya? Nah, sebetulnya kekristenan itu bertumbuh sampai di hari ini itu karena ada orang-orang yang mau berkorban. Nah, ajakan atau pesan dari Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, itu bukan ajakan untuk kita dihormati, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kadang kita belajar ya, melayani Tuhan itu akan selalu beriringan dengan dengan pengorbanan, bukan penghormatan. Kita suka kebalik-balik nih, pengen melayani Tuhan supaya dihormati. Nah, ini menjadi teguran keras untuk setiap kita, apalagi kita yang sudah mengambil bagian dalam melayani. Itu yang melayani Tuhan selalu bergesekan dengan kesenangan diri kita sendiri dan selalu beriringan dengan dengan pengorbanan. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya tentang pengorbanan di hari-hari ini ketika kami sekeluarga, papa, saya dan adik menyesuaikan menjalani hidup tanpa mama, gitu ya. Saya yakin kami boleh menghadapi hari-hari kami bukan karena kekuatan kami, tapi juga ada orang-orang yang mengasihi kami yang terus berdoa atau menyisipkan kami di dalam doa mereka agar kami tetap kuat menjalani hari-hari ini. Khususnya untuk saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita. Mungkin kalau yang dekat gitu dengan mama atau pernah liburan bareng bersama dengan keluarga kami, itu suka mendengar mama tuh suka bercanda gitu ya, suka kayak sentil-sentil halus gitu, bilang kalau si Kesha mah rajin banget lalalala. Itu sebetulnya sebuah sindiran gitu, kayak contohnya si Kesha mah suka masak sebenarnya saya nggak suka masak, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih suka makan gitu ya. Tapi enggak lah, saya sukanya bekerja gitu, saya lebih suka kerja. Mama saya apa-apa nyiapin gitu di rumah. Dan hari-hari ini ketika mama saya udah nggak ada, tentunya kita tetap harus bisa survive dari hari ke hari, dari hari ke hari gitu. Memang papa dan Kevin tidak pernah memaksakan untuk saya harus masak gitu ya tiap pagi. Tapi ada timbul di hati kalau misalkan gak masak, nanti kita hari ini makan apa gitu, atau enggak adik bekal apa gitu ya. Nanti kalau misalkan beli terus di luar juga gimana, bosen dan mungkin kurang sehat atau segala macam gitu. Ya udahlah, akhirnya saya putuskan dan saya belajar masak. Pagi-pagi gitu ya, udah bangun, kalau telat sedikit pasti tukang sayur tuh udah habis ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi-pagi harus bangun sengantuk apapun, belanja gitu ya. Kita mau masak ini, jadi tiap malam saya mikirin besok kita makan apa gitu ya, kita masak apa. Dan di situ saya belajar artinya pengorbanan. Ternyata mama tuh kayak gini ya gitu, secapek atau sengantuk apapun, atau bahkan ketika sakit sekalipun. Ada istilah ibu-ibu tuh gak boleh sakit gitu, karena sakit dirasa tuh gak bisa gitu, karena kalau sampai sakit dirasa itu gimana kondisi keluarga. Wah, itu keren banget, aku mengacungi jempol untuk setiap ibu-ibu atau ya yang mau berkorban gitu untuk keluarganya. Dan itu saya ngerti saat ini gitu, ketika mama saya nggak ada, apa arti sebuah pengorbanan. Kalau kita mau mengorbankan sesuatu, kita nggak mungkin ngomong ke banyak orang, saya begini, saya begitu. Itu mah bukan pengorbanan, itu penghormatan. Pengorbanan itu hanya kita yang ngalamin, dan Tuhan lihat itu. Sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia tidak hanya mengajar, dia tidak hanya lihat kita dari kejauhan, tapi dia memberi teladan itu. Ketika Tuhan mengajak untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kita diajar apa artinya pengorbanan. Tentu Yesus sudah melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Situasinya kan Yesus disalib, Yesus mati,
pada hari ketiga bangkit. Dan ini kan amanat ini disampaikan ketika Yesusnya sudah mau naik ke surga. Pengorbanan sudah diberikan duluan, Yesus mengajak kita untuk mau berkorban. Saya mengerti artinya pengorbanan ketika saya sudah mengalami. Nah, sama mungkin untuk setiap kita akan mengerti apa artinya kasih ketika kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Kita bisa menghargai apa artinya pemberian ketika kita sudah melakukannya lebih dulu. Jadi Yesus sudah melakukan lebih dahulu dan ada ajakan untuk sama-sama ikut berkorban bersama itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan hebatnya di balik ajakan atau di balik perintah yang tidak mudah, ada janji Tuhan untuk bisa menyertai setiap kita sampai pada kesudahannya. Ya, mengapa amanat agung itu harus dilakukan sekarang? Karena kita belum tentu punya nanti. Seperti yang saya bisa saksikan, mama saya meninggal dengan situasi kemarinnya itu masih ngobrol, masih besok mau masak apa ya gitu, masih bareng-bareng. Dan besoknya dia sudah pulang ke rumah bapak, tugasnya sudah selesai. Dan saya yakini dan saya imani bahwa pengorbanannya untuk kami sekeluarga itu sudah cukup. Tinggal kita yang masih survive, ya kita yang masih berjuang. Amanat agung harus kita lakukan sekarang, bukan nanti. Siapa yang harus melakukannya? Setiap kita. Ayat ini tentunya relevan sampai di saat ini. Bukan hanya ditulis pada saat lampau dan untuk zaman dulu doang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu ya, ajakan untuk sama-sama untuk bisa melayani Tuhan. Kita pasti dimampukan oleh Kristus. Segitu firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan pada sore hari ini. Biarlah ini menguatkan kami Tuhan, bahwa ketika kita melakukan amanat agung, kita boleh memuridkan, kita boleh memiliki hati-Mu Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mau merindukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan yang lain Bapa. Dengan segala sesuatu yang kami miliki, kami terbatas. Tapi Tuhan tidak melihat keterbatasan kami karena Engkau sempurna. Engkau yang memenuhi segala kekurangannya kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam doa syafaat kita. Dan topik doa yang pertama adalah untuk ibadah raya 1, 2, dan 3, Maisi juga gereja anak. Kita sama-sama menyerahkan untuk setiap ibadah yang diadakan di gereja kita, agar setiap jemaat, bukan hanya jemaat, tapi setiap orang-orang yang mengambil bagian untuk melayani, boleh sama-sama dipenuhi oleh kasih Kristus, boleh sama-sama merasakan kesegaran. Karena memang untuk dapat melayani itu tidak mudah, dan biarlah setiap jemaat juga boleh ikut serta bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan setiap ibadah yang ada di gereja kami, baik ibadah raya 1, 2, 3, Maisi dan juga gereja anak. Biar setiap jemaat, setiap anak muda, dan setiap anak-anak boleh bertumbuh iman yang melekat kepada Tuhan, boleh kuat ketika menghadapi tantangan zaman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami, baik jemaat ataupun setiap pelayan, agar dapat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk topik yang kedua, kita juga berdoa untuk komsel, doa pagi, doa malam, juga doa puasa. Biarlah ini menjadi wadah agar iman kita boleh bertumbuh, senantiasa melekat dengan Tuhan. Kami sama-sama menyerahkan ya Bapa, untuk komsel, untuk doa pagi, untuk doa malam, juga untuk doa puasa Tuhan. Segala sesuatu kegiatan ini Tuhan, kami lakukan Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan cuma untuk memenuhi jadwal kami masing-masing Tuhan, tapi biarlah setiap kami Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan ketika kami melakukan komsel, ketika kami mengikuti setiap ibadah doa Tuhan Yesus, nama Tuhan.
akan dipermuliakan, dan kami juga boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk ibadah sore hari ini. Biarlah Tuhan yang terus kuatkan kami Tuhan di hari-hari kami menjalani proses kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Bila Tuhan Yesus menyertai setiap kami yakin Tuhan kami mampu untuk melewati segala sesuatunya. Dan juga kami percaya Bapa, bagi orang-orang yang ingin mengambil bagian untuk dapat melayani-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menata kehidupan setiap kami Tuhan. Semakin hari semakin dekat, semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu